البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah al-Jurumiyah. Setelah kita membaca kemarin pembagian yang kedua daripada nawasikh, penghapus-penghapus mubtada khabar. Maksudnya adalah menghapuskan hukum yang pertama, kemudian mengganti dan memperbarui dengan hukum yang baru, hukum yang kedua, yaitu inna akhwatuha. Sekarang kita akan membahas seputar kapan dibaca inna dan kapan dibaca anna. Karena ternyata dibaca inna itu ada beberapa tempat, dibaca anna juga ada pada beberapa tempat. Antum saksikan situ, lihat baik-baik. Di situ dibaca dengan inna, ta'yinu qiraati inna bi kasril hamzati. Memastikan bacanya dengan inna dengan dikasrah hamzahnya. Inna, bukan anna tapi inna. Pertama, fi ibtida'il kalam. Yang pertama ketika di awal kalam. Di awal pembicaraan enggak boleh antum baca anna. Haram. Bacanya apa? Inna. Inna Muhammadan qaimun. Boleh enggak anna Muhammadan qaimun? La yajuz. Paham soal ini? Yang pertama kapan, Ihsan? Fi ibtida'il kalam. Di awal permulaan kalam harus bacanya inna. Dibaca dengan anna boleh atau tidak? Haram. Namanya haram, enggak boleh. Nah. Yang kedua, ba'da ala al-istiftahiyah. Al-istiftahiyah. Ala yang fungsinya pembukaan. Membuka suatu kata yang baru. Ya akhi, ala inna sabra jamilun. Wahai saudaraku, ketahuilah. Istiftahiyah itu sebenarnya artinya ketahuilah. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ya kan? Ala inna awliya Allah, bukan anna. Karena jatuh setelah ala, ya enggak? Ya kan? Nah, kemudian apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itu lagi ya, hafal. Nah, itu ala bi dzikrillah ya. Kalau syahidnya tadi, ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayo. Apa lihat itu? Ya akhi, ala inna sabra jamilun. Ketahuilah sesungguhnya kesabaran itu indah. Ya enggak? Bacanya inna, bukan anna. Karena jatuh setelah ala. Ala apa namanya? Ala al-istiftahiyah. Apa istiftahiyah? Itu ala yang fungsinya membuka apa? Membuka kalam yang baru setelahnya. Paham ya? Nah, itu kan kalam yang baru setelahnya. Kemudian tempat yang ketiga ba'da haitsu. Jatuh setelah haitsu. Jalastu haitsu inna Zaidan jalisun. Aku duduk dimanapun aku duduk haitsu inna Zaidan jalisun. Haitsu itu menunjukkan tempat kadangnya. Nah, barakallahu fiikum, maksudnya aku duduk di mana Zaid juga duduk. Paham ya? Nah, seperti itu. Karena takdirnya nanti inna ini ternyata apa? Ternyata termasuk mausul harfi. Di mausul itu ada dua, mausul ismi sama mausul apa? Harfi. Mausul harfi itu dia tidak butuh apa? Tidak butuh a'id dia. Kalau mausul ismi sama mausul butuh apa? A'id dan silah. Ya enggak? Ingat enggak dulu? Tapi kalau mausul harfi dia tidak butuh apa? Tidak butuh a'id. Sebagaimana ada 5 huruf. Mausuluna al-harfi khamsatu ahrufin. Hiya anna, hiya an wa anna wa kai wa inna apa? Mausulun al-harfi khamsatu ahrufin. Hiya inna wa anna wa kai wa ma fahfad walau. Paham ya? Nah, inna, anna, kai, ma, lau. 5. Ya, itu dikenal dengan mausul harfi. Itu pembahasannya qatrun nada nanti. Pembahasannya dalam qatrun nada. Syahidnya di sini antum lihat. Bacanya inna karena jatuh setelah haitsu. Karena berada setelah haitsu. Jalastu haitsu inna Zaidan jalisun. Aku duduk di mana Zaid juga duduk. Di tempat yang Zaid juga duduk itulah ya. Naam. Ba'dal qasam, setelah sumpah. Sumpah ini barakallahu fikum imma dengan wawu, imma dengan ba, imma dengan
Ta. Wallahi, billahi, tallahi bisa. Antum lihat itu. Wallahi innal mas'alata 'azimatun. Demi Allah, sungguhnya permasalahan itu besar. Permasalahannya itu besar. Syahidnya mana? Inna dibaca inna kenapa jatuh setelah qasam, setelah sumpah. Paham insyaallah? Naam. Kemudian yang kelima ba'dal qaul. Sudah kita lewati kemarin. Kalau jatuh setelah fi'il, perhatikan. Kalau jatuh setelah fi'il, semua fi'il kecuali qaul dibaca apa kemarin? Anna. Tapi kalau jatuh setelah qaul, qala yakunu qaulan baca inna. Qultu innaka talibun. Ya enggak? Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah. Ya enggak? Ya enggak? Benar kan? Qalu, saja qalu itu. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah. Itu kan? Itu setelahnya. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh. Ya kan? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya kan? Itu enggak ayatnya surah Al-Munafiqun? Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah. Hah? Oh ya nasyhadu afwan, nasyhadu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Nashhadu innaka nashhadu bukan qaul kok dibaca inna. Karena khabarnya ada lam. Paham ya? Jadi ingat, terkadang jatuh setelah fi'il bukan qaul pun dibaca inna. Kalau khabarnya kemasukan lam. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. La rasulullah lanya lam taukid. Ya kan? Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian sini contoh yang disebutkan sini, qultu innaka talibun. Aku berkata sesungguhnya kamu adalah pelajar. Dibaca inna. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya kalau jatuh setelah fi'il selain qala yakunu qaulan dan selain khabarnya kemasukan lam taukid dibaca apa? Anna. Tapi kalau jatuh setelah qala yakunu qaulan baca inna. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang keenam, idza kana khabaruha muttasilan bila mutaukid. Kalau khabarnya bersambung dengan lam taukid. Nah, contohnya inna Muhammadan laqaimun. Sesungguhnya Muhammad sungguh dia berdiri. Ayat tadi itu juga ya. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka qalu nashhadu innaka la rasulullah. Innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Innal munafiqina lakadzibun. Inna kan bacanya karena khabarnya kemasukan lam. Lam taukid. Paham maksudnya? Inilah tempat-tempat dibacanya inna, enggak boleh baca anna. Paham insyaallah? Kita baca matanya. Qala al-mu'allif asbahullah wa tata'ayyanu inna al-maksurah fi. Dan dipastikan membaca inna di kasrah hamzahnya fi pada pertama ibtida di awal permulaan kata. Nahwu inna anzalnahu. Ya enggak? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya enggak? Itu kan inna bacaan di awal. Yang kedua wa ba'da ala. Yang kedua ba'da ala. Ala apa namanya ini? Ala al-istiftahiyah. Alati yustaftahu bihal kalam. Itu ala yang fungsinya untuk apa? Untuk suatu kalam itu dibuka dengannya. Berarti membuka kalam yang baru gitu loh. Paham belum? Ya, na'am. Setelah ala biasanya kalam yang baru. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nahwu ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Syahidnya ala inna. Paham ya? Ala innal amra 'azim. Ala inna dzunuba la khatirun misalkan. Paham ya seperti itu. Lihat lagi berikutnya wa ba'da haitsu. Setelah haitsu nahwu jalastu haitsu inna zaidan jalisun. Haitsu baca inna. Untuk i'rabnya sudah enggak ragu lagi ya, sudah enggak asing lagi ya. I'rabnya syahidnya antum ngambil yang inti. Sekarang pembahasan masalah apa ini? Inna berarti inna harfun nasbin wa tawkidin. Tansibul ism wa tarfa'ul khabar. Mabniun al-fathi la mahalla min i'rab. Zaidan ism inna, jalisun khabar inna. Selesai. Paham ya? Nah, kita lewati penjabarannya dalam matan jurumiyah. Wa ba'dal qasam setelah sumpah. Nah, barakallahu fikum setelah sumpah. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu. Wal kitabil mubin sumpah bukan? Ya kan? Wal kitabil mubin. Sumpah kan? Setelah itu bacanya inna anzalnahu.
Paham salah. Kalau contoh yang sini, ana berikan contoh wallahi innal mas'alata 'azimatun, sama. Salah sumpah. Paham maksudnya? Naam. Berikutnya wa ba'dal qaul, setelah qaul qala yaqulu qaulan nahwu qala inni Abdullah. Qala inni Abdullah, bukan anni. Kenapa beda ini? Karena jatuh setelah qala yaqulu qaulan, qaul. Paham soal ini? Naam, paham ya? Kemudian yang terakhir wa idza dakhalatil lam fi khabariha. Kalau lamnya kemasukan apa? Kalau khabarnya kemasukan apa? Lam. Lam apa namanya ini? Lam apa namanya? Lamul ibtida, dikenal juga lamut taukid. Paham ya? Nah, lam ini dikenal dengan lamul ibtida, dikenal juga lamut taukid. Oleh karena itu enggak boleh kalau antum gabung kayak gini enggak boleh. Paham ya? Misalkan antum balik. Inna laqaimun Muhammadan, misalkan antum balik. Ya, wah. Kenapa enggak boleh dibalik seperti ini? Kenapa? Istima' baina tauqidain. Bertemu antara dua taukid. Inna untuk taukid enggak? Untuk taukid. Lamnya lam taukid bukan? Aywa. Istima' baina tauqidain la yajuz. Paham belum? Nah, kalau digabung enggak bisa, makanya inna ladaina angkalan. Inna ladaina angkalan, enggak boleh. Inna angkalan inna ladaina angkalan, satunya apa ya? Satunya itu yang bukan yang itu, ada lagi satu lagi yang ada lamnya, lam taukidnya. Ada ingat ayatnya enggak itu? Intinya kalau lam taukid masuk pada khobarnya enggak boleh didahulukan. Karena nanti akan apa? Akan menghantarkan kepada istima' baina tauqidain. Seperti ini. Inna Muhammadan laqaimun, wajib nih diakhirkan. Karena kalau antum balik inna laqaimun Muhammadan istima' baina tauqidain, fa hadza la yajuz, enggak boleh. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Di situ kita melihat wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu ya'lamu innaka. Ini kok ya'lamu fi'il bukan qaul, kok bacanya inna ya? Karena khabarnya adalah mutaukid, la rasuluh. Ada lamnya gitu. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Lakadzibun juga ada lam mutaukid lagi. Paham belum? Jadi inilah 6 tempat dibaca dengan apa? Inna bukan anna. Paham? Mafhum insyaallah? 6 tempat tersebut. Jangan lupa ya. Kalau antum biasanya orang bingungnya di sini. Katanya setelah fi'il selain qaul dibaca anna. Kita katakan itu hukum asalnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ya enggak? Fa'lam, i'lam, karena bukan qaul, i'lam, anna. Ya kan? Tapi kalau setelah qaul dibaca inna. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi ada juga setelah fi'il bukan qaul dibaca inna. Kalau khabarnya kemasukan lamut taukid. Mohon insyaallah ya, atau lamul ibtida. Mohon insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.